Gua malam pertama wangi banget, dandan cakep banget kayak kuburan baru. Begitu punya istri satu, punya anak satu, mulai dah. Rambut dicepol, muka berminyak bisa goreng tempe, daster bolong dipakai peniti atas, peniti bawah, peniti samping. Begitu dicium dikit gua, Allah bawa kapur baru. Pak, Bapak nutut cantik gak sama istri? Nyuruh istri wangi gak? Modalin PA. Nyuruh istri cantik, dandan gitu. Maaf, fiksi aja lipstiknya udah 125, belum lagi eyeliner 220, blush on satu paket isi 60 warna 875, skincare aja udah 1.700.000. Habib kau tahu bini gua? Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin semuanya, para kiai, para sesepuh yang semua hadir. Alhamdulillah, Habib Rifki Lidrus pada saat ini sudah berada di hadapan kita semua. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada jajaran panitia yang telah merancang acara. Banyak acara yang mau disampaikan sebelum ceramahnya Al-Habib, tetapi berhubung kita menghormati Al-Habib dengan kesibukannya dan kepadatannya jadwal yang harus diisi oleh Al-Habib, maka dengan ini saya mempersilahkan pada Al-Habib untuk menyampaikan ceramah tabligh akbar ini, dan mohon untuk semua yang hadir persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima nasihat-nasihat agama yang bertalian dengan kecintaan kita yang harus tumbuhkan dalam diri, dalam hati dan pikiran kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Caleg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Bu atau Bapak Kepala Desa, dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Khusus kepada darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang hadir dalam tempat ini, mudah-mudahan di malam ini kita berkumpul dengan darah dagingnya Rasulullah. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita dikumpulkan bersama datuknya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
Lebih khusus kepada kawan-kawan TNI, Polri dan juga Bansar. Ya insya Allah mudah-mudahan ada muslimat juga di sini. Ada ansarnya yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, Allah berikan kekuatan menjadi tombak untuk perjuangan agama dan negara. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada seluruh hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini zirrika al-asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan di dalam ajalnya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini, melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan salam ta'zim terkhusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ittihad yang insya Allah sebagaimana mereka mengurusi rumah Allah, insya Allah Allah akan memberikan jaminan dunia wal akhirah. Sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, datang ke tempat ini senang nggak? Gembira nggak? Ini malam apa? Malam apa? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Apa? Ada kabar yang lebih gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa umatku berkumpul, di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan Allah turunkan ribuan malaikat untuk beristighfar kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah agar dosa yang hadir dalam majlis tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Semua permohonan di dalam doa dan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah Subhanahu wa taala mengajak
memberikan satu peringatan kepada Nabi atau perintah agar menyampaikan kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bergembira atas rahmat, anugerah rahmat yang Allah berikan kepada setiap hamba. Habib, anugerah rahmat itu kan anugerah kasih sayang Allah. Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya. Kenapa harus ada kasih sayang Allah kepada hamba? Kita akan selalu mendapatkan kasih sayang Allah apabila kita menyayangi apa yang disayang oleh Allah. Kita akan dicintai Allah dengan apa yang kita cintai di hadapan Allah. Maka sepakat para alim ulama, anugerah rahmat yang ada di dalam perkataan Allah di dalam firman-Nya bahwasanya merujuk daripada firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak akan aku utus, kata Allah, wahai Muhammad, engkau diutus oleh Allah kecuali pemberi penyebar kasih sayangku, kata Allah. Nabi SAW adalah manusia yang diberikan titel, diberikan titelnya Allah Rahman Rahim. Ini adalah titel Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, yang datang ke sini cinta sama Rasulullah nggak? Ingin ketemu Nabi nggak? Sesuai daripada tema yang ada di malam ini, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat, kalau para orang-orang yang berdekatan dengan Nabi, mereka mencintai dengan adanya Nabi di hadapannya, adanya Rasulullah di depan pandangannya, adanya Rasulullah saat dimana dia menggenggam tangan Rasulullah, memiliki cinta dengan mata penuh kasih sayang. Namun Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih bahwasanya Nabi pernah merenung di malam hari, menatap ke langit, lalu sahabat mengatakan, apa yang kau tatap ya Rasulullah? Jawaban Nabi, sungguh aku rindu kepada umatku. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami umatmu? La, anta ashabi. Bukan, kalian adalah sahabatku. Namun siapa yang kau katakan umat? Mereka umat yang lahir setelah zamanku, setelah aku tiada. Namun mereka memiliki cinta yang begitu besar kepadaku, maka merekalah yang aku rindukan. Mudah-mudahan di malam ini pembuktian rasa cinta kita kepada Rasulullah dibalas oleh Allah dengan turunnya rahmat, dengan turunnya taufik dan hidayah dari Allah, insya Allah. Bib, emang hidayah itu penting. Sebelum saya lanjut hidayah, saya ngebahas cinta dulu, boleh apa enggak? Saya ngomongin cinta dulu, boleh enggak? Yang jomblo belagak budek aja. Ini khusus yang udah merasakan cinta. Coba yang jomblo angkat tangan. Banyak ya. Neng, coba angkat tangannya Neng. Nih yang jomblo lo lihat tuh, siapa tahu itu jodoh lo. Kalau katanya orang Jatiwangi, love is blind. Artos sarwa aing juga. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Buram, ngeblur. Kadang ada yang bilang itu cinta itu sesuatu yang dikatakan apabila dia melihat ada getaran di dalam hatinya. Contoh, bapak sebelum nikah ngelihat rumahnya calon istri, ngelihat pagernya aja udah deg-degan gitu.
Karena rasa cinta. Saat lewat depan rumah calon istri kita, begitu kita lewat, harapan, ya Allah, melihat pagernya aja udah senang. Tapi ada harapan lagi, keluar ke, buang sampah juga nggak apa-apa. Yang penting mata tertuju kepada orang yang dicinta. Dan cinta ini merubah sesuatu yang jelek menjadi indah. Karena sesuatu cinta itu menutup keburukan, yang ditampilkan hanya keindahan. Setuju apa enggak? Dan orang apabila dia mencintai orang lain, pasti akan terus menerus keluar dari lisannya, karena hati dan pikirannya terracun oleh cinta. Fasyaribul hamri yafqu ba'da sakratihi, fasyaribul hubbi tulil umri sakrana. Setiap orang yang minum minuman keras, setelah dia mabuk, esok dan sebentar lagi dia akan sadar dari mabuknya. Tapi jika mereka mabuk di dalam cinta, tidak akan pernah sadar, akan terus menerus rasa mabuknya cinta sampai nyawa dicabut daripada jasadnya. Betul nggak? Betul nggak? Cinta itu kan gelo. Betul tuh? Nih kalau nggak percaya, ada orang pesek, ada orang kata cinta apa? Fitnah. Karena sesuatu yang buruk tertutup dengan keindahan. Ada orang yang orang Jatiwangi nikah sama orang Subang, ada. Ada orang Jatiwangi yang nikah sama orang Cirebon, ada. Ada orang Jatiwangi yang nikah sama orang Kuningan, ada. Kira-kira yang tadi saya sebut dari Jatiwangi kemana tempat itu jauh atau dekat? Kalau karena cinta, dekat, gak ngaruh. Apapun resikonya, apapun sebesar apapun badainya, pasti akan saya terjang untuk menggapai cinta. Betul nggak? Ada orang gembrot. Tahu gembrot? Jangan tersinggung ya. Orang gembrot ini duduk susah, bangun susah. Paham ini ya? Ada orang gembrot bangun susah, duduk. Gak ada niakan. Lagi akan nekat. Duduk deket-deket gua. Terus gini, kalau kata cinta apa itu gembrot? Semok, montok. Merubah sesuatu yang saat dimana kita lihat tidak baik menjadi baik. Sama juga cinta itu kadang salah penempatan. Ada orang ahli maksiat, ada orang ahli ibadah. Orang yang ahli maksiat kita cintanya bukan main. Sama orang yang ahli ibadah bencinya setengah mati. Ini orang ahli ibadah, begitu dia keluar dari rumah pakai kain, pakai peci, pakai koko, begitu dia lewat, karena dia benci, dikatakan apa? Soalin. Betul tak? Ada orang yang dicintai walaupun dia maksiat, tiap hari minum, tiap hari berantem, tiap hari nyusruk, tiap hari main judi slot. Ada di sini, ada. Di sini mah orang-orang soleh. Ada orang tukang minum, mabok, dia nyusruk karena dia cinta. Apa perkataannya? Kesian, lagi banyak pikiran. Blow on nggak? Blow on nggak? Karena cinta itu kalau sudah ditempatkan di sesuatu tempat yang paling baik, maka cinta itu akan manfaat buat diri kita. Tapi cinta ditempatkan di tempat yang buruk, maka cinta itu akan menjerumuskan seseorang menjadi orang yang akan dihinakan di dunia, akan dihinakan di akhirat. Na'udzubillah min
sekarang giliran kita. Mau kita cintanya buat apa? Mau cinta yang baik atau cinta yang buruk? Gak usah dijawab, PA mikir. Yang punya hati kan elu, bukan gua. Cintanya itu masing-masing. Allah Subhanahu wa taala naruh cinta itu adanya di mana? Adanya di mana? Di hati. Takwa adanya di mana? Iman adanya di mana? Kenapa semua nggak adanya di pikiran? Karena Allah tahu hati itu tempat Allah membulak-balikan seseorang yang tadi baik menjadi buruk, yang dari buruk menjadi baik. Makanya Nabi ajarin kita saat sujud terakhir dikatakan oleh Nabi, bacalah ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah, ikutin apa yang diajarkan Nabi, maka kita akan menjadi manusia yang selamat dunia akhir. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kadang cinta ini suka bikin orang gila. Yang contoh pertama, AA yang paling dekat dari sini kalau jalan kaki capek, daerah mana? Subang. Subang jauh ya. Gerbang tol ya. Gerbang tol. Itu nama gerbang tol apa? Daerah apa? Sumberjaya. Sumberjaya. Sumberjaya dekat apa jauh? Jauh apa dekat? Tadi Kuningan bilang dekat. Si Neng tinggal di Jatiwangi, si AA tinggal di Sumberjaya. Neng nelfon, assalamualaikum A. Waalaikumsalam yang A. Iya Neng. A. Neng sendirian A di rumah. Kotor otak lu. Neng sendirian di rumah. Mana hujan dingin bisa nggak nemenin Neng? Jawaban si AA apa? Gas. Jawabannya apa? Si Neng ngomong, jangan lupa Neng pengen banget martabak telur. Perempuan kan begitu. Pokoknya kalau mau ketemu harus ada yang dibawa. Sampai istri kita Pak, kalau kita mau disuruh pulang cepat, pasti mintanya agak yang cepetan. Pulang jam berapa? Mungkin jam 10-an. Kalau bisa agak cepetan dong, Neng pengen martabak tuh. Padahal nggak ada urusan, martabak dilihat cuma makan satu habis itu tidur. Yang penting apa? AA ada di depan matanya. Betul nggak Bu? Betul nggak? Bangetan nih. Begitu si AA dengar martabak, alhamdulillah di kantong punya duit 25.000. Emang dasar kere. Punya duit 25 dari Sumberjaya ketemu pasar di mana? Apa? Jatiwangi. Ibu Ciborela. Ada tukang martabak di situ. Dilihat menunya. Martabak telur 2 18.000, telur 3 23.000, telur 4 26.000. Kira-kira yang dibeli yang mana? Neng diem ya, Neng diem. Saya mau tanya sama yang laki-laki. Nih, Neng bisa pilih yang baik yang mana, yang pelit yang mana? A. Telur 2 18.000, telur 3 23.000, telur 4 26.000. AA beli yang mana? Telur berapa? 18.000. Yang begini tolong jangan dipilih. Yang bilang beli 18.000 tolong jangan dipilih. Ini orang pelitnya nggak ketulungan. Yang namanya cinta, biar Neng kenyang belilah yang 23.000.
Begitu beli telur yang 23.000 kembali berapa? 2.000. Beneran duit aja lo pada inget banget kembalian berapa. Begitu 2.000 nyampe di kantong nungguin martabak jadi. Begitu martabak jadi, alhamdulillah, makasih banyak. Begitu dipegang nyelak motor bensin bea. Pulang apa lanjut? Pulang apa lanjut? Jangankan bensin habis, sekalipun aspal digulung, saya tetap datang ke rumah pujaan hati saya. Itu namanya cinta. Tukang martabak, tolong titip motor saya, jaga baik-baik. Saya kehabisan bensin, duit 2.000 beli bensin nggak cukup karena tiap bulan bensin naik. Bawa duit 2.000 jalan, begitu udah mau sampai Jatiwangi, hujan geledek, angin puting beliung. Jalan terus apa balik? Jalan terus apa balik? Apapun badai, saya akan tetap untuk menembus badai tersebut agar saya dapat menengok cinta sejati saya. Gak ada urusan yang namanya cinta. Begitu di tengah jalan ketemu ada pohon pisang, main ambil aja daunnya, dijadiinlah tupayu. Sambil berjalan, wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadamu. Begitu sampai depan rumah Neng, martabak udah keringetan. Ya iyalah, orang panas-panas dikekepin. Begitu sampai rumah Neng, ketok pintu, yang keluar bapak moyangnya. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Yang bilang kecewa, cintanya bukan karena Allah, cuman sekedar di ujungnya I love you. Neng, Neng, perempuan Allah kasih kehormatan yang tertinggi dan berhak setiap perempuan untuk dicintai. Tolong jaga kehormatan perempuan. Jika ada laki-laki mengatakan I love you, maaf, saya tidak butuh, saya membutuhkan gebil tuh. Itu perempuan baru. Ini begitu I love you, makasih diamis. Saat dia buka pintu, bapak moyangnya mana kumis bablang atau kanan kiri. Sebelah kiri sendok sama garpu, sebelah kanan piring, sebelah kanan tulisan selamat menikmati. Itu badan apa restoran itu? Ini bapak buka pintu, anak ini assalamualaikum, nggak dijawab, cuman kira-kira kesel nggak? Kesel nggak? Nggak ditawarin teh, nggak disuruh masuk, main banting pintu tutup lagi. Kesel apa enggak? Itulah cinta penuh dengan perjuangan. Neng nelfon, alhamdulillah martabak udah nyampe nih. Di mana? Neng, teganya dirimu mendustai cintaku. Maafin, tadi katanya nggak ada orang. Ada tadi ibu bapak bener keluar kondangan ke belakang rumah. Karena cinta nggak pakai nanya emang ibu bapak kemana. Karena cinta ini menutupi setiap apa yang harus ditanya nggak ditanya. Karena cinta ini membuat kita gila. Ada kesempatan diberikan sesuatu yang terbaik, itulah cinta. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW? Bapak cinta sama ibu nggak pak? Alah cuma 2 orang. Pak, bapak, sare. Bapak cinta sama ibu nggak? Enggak. Wah ini bahaya nih. Cilaka. Bu, ibu. Ibu cinta sama bapak nggak? Enggak juga. Lu ngapain kawin? Yang bapak nggak cinta, ibu nggak cinta, tapi punya anak kan bingung. Kepaksaan. Saya tanya sekali lagi, bapak cinta sama ibu nggak? Ibu cinta sama bapak nggak? Gombal. Jangan dipercaya, karena cinta manusia tidak akan ada yang abadi. Siapa bilang cinta saya sama suami tulus? Bohong.
Apalagi ntar bapak begitu tidur, istri nanya, yang kamu tahu nggak dalamnya lautan? Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Bohong. Itu pasti minta duit belanja lebih. Bapak ngomong, kamu tahu nggak ya gunung yang tertinggi di dunia ini? Nggak tahu. Kalau sampai si A ngomong, cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Jangan pernah percaya. Bib, saya jujur, saya cinta sama istri, saya cinta sama suami. Bohong. Nih dengerin saya. Bu, bapak mati di ibu amin loh. Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Bapak juga begitu, ibu mati, bapak mau nemenin liang lahat. Oh enggak, mendingan saya cari yang mudaan lagi. Ibu bapak mati mendingan hitung warisan. Betul nggak? Karena cintanya manusia cuma batasan sampai liang, tapi cinta Allah dan Nabi terus sampai yaumil kiamah, sampai diabadikan di dalam rawi Ad-Diyaul Lami As-Sayyid Muhammad Habib Umar bin Muhammad bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kami punya guru, beliau mengatakan apa di dalam syairnya? Ya Rabbi salli ala Muhammad Habibika Syafi'il Musyafa'. Kekasih yang pertolongannya akan ditolong oleh yang maha penolong. Ibu minta tolong sama bapak, belum tentu ditolongin. Bapak minta tolong sama ibu, belum tentu ditolongin. Bapak ibu minta tolong sama anak, belum tentu ditolongin. Tapi Allah pasti memberikan pertolongan kepada Nabi dan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, anugerah Allah itu berarti rahmat. Ya, anugerah Allah itu adalah rahmat, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, saya mau tanya, emang apa sih manfaat kita memuliakan Nabi? Kenapa sih Bib kita mengagungkan Nabi? Kami ini manusia biasa tidak pantas memuliakan dan mengagungkan Nabi, karena Allah lebih banyak memuliakan Nabi, karena Allah banyak mengagungkan Nabi. Maka dari itu kami ingin mendapatkan cintanya Allah, maka dari itu kami mencintai Nabi agar kami dapat dicintai oleh Allah. Tadi baca maulid nggak? Tadi baca rawi nggak? Baca rawi apa? Barzanji. Di dalam rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara tabil albab. Hadirkan hati kalian wahai para orang-orang yang berakal. Hati buat orang yang berakal. Hubungan sama maulid ini apa, Bib? Nah, ternyata sesuatu yang berhubungan dengan hati sudah pasti itu adalah iman. Apa? Tadi saya tanyakan, tempatnya iman adanya di mana? Takwa tempatnya adanya di mana? Cinta adanya di mana? Semua berkumpul di dalam hati, termasuk yang dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Diba, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal. Perayaan maulid tidak bisa diukur dengan akal kecuali dengan iman. Kalau bukan karena iman, kita nggak akan pernah kumpul merayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena kita yang dipanggil sebagai hamba yang berakal, maka inilah yang diajarkan. Bib, saya mau tanya, memang sebagaimana sih kewajiban kita memuliakan dan mengagungkan Nabi saat di bulan Rabiul Awal? Salah satu guru besar, salah satu seorang ulama besar mengatakan, ada murid datang kepada, wahai guruku, wahai Syekh, Lailatul Qadar sama Lailatul Maulud mana yang lebih mulia? Dijawab dengan memberikan sumpah, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar Allah abadikan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil qadri
khairun, lebih baik malam lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tapi apa kata guru tersebut? Wallahi tidak akan ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan ada malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham apa belum? Dari tadi gua ngomong teriak-teriakan lu nggak paham-paham. Budek emang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata apa yang dikatakan oleh guru tersebut saya baru meyakinkan bahwasanya betul juga ya. Kalau bukan karena malam dilahirkan Nabi, kalau bukan karena Nabi dilahirkan, tidak akan pernah ada malam Lailatul Qadar, tidak akan pernah ada Ramadan, tidak akan pernah ada Isra wal Mi'raj, tidak akan ada setiap bulan-bulan mulia kalau bukan karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kewajiban kita mencintai Nabi, ikuti dan jalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Yang pertama, dek, ini buat adik-adik saya, tolong jadi orang yang punya akhlak. Orang yang berakhlak itu jauh lebih agung dan dimuliakan dibanding orang yang berilmu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, sungguh saya tidak akan segan berjumpa dengan orang yang berilmu, tapi sungguh saya sangat segan melihat dan berjumpa dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang berilmu belum tentu memiliki akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia menjalankan ilmunya. Hati-hati, kalau ilmu itu, maaf, kenal iblis gak? Hah? Belakang ada yang bilang kenal. Temen, emang temen. Apa jangan-jangan sahabat karib lagi? CS ya? Atau besti? Iblis alim apa enggak? Berilmu enggak? Banyak enggak ilmunya? Punya akhlak apa enggak? Nabi perintah suruh sujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau karena nggak punya Iblis pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau tobat ya Rasulullah. Iblis mau tobat? Kebayang nggak lu iblis tobat? Kang togel ada luar sana, judi slot, judi koprok hilang. Iblis tobat. Apa kata Nabi? Mau tobat jangan ke saya, wahai iblis. Kalau engkau tobat yang mau diterima, datang ke pusarannya Nabi Adam, sujud. Selesai tobatmu pasti diterima. Muhammad. Begitu datang Rasulullah, begitu Nabi ajarkan untuk sujud ke makam Nabi Adam, apa jawabannya? Muhammad, hidupnya Adam saya nggak mau sujud, gimana matinya? Hidupnya aja saya nggak mau sujud, gimana mati? Itulah iblis. Hati-hati, orang kalau udah ngedengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia nggak mau sujud kepada Allah, lebih parah daripada iblis. Maaf saya ngomong alal hak aja lah. Kita rata-rata pengennya hidup semua digampangin sama Allah, tapi semua syariat yang telah ditentukan oleh Allah kita gampangin syariatnya. Kita pengen banyak rezeki, doa kita banyak macam-macam. Kadang doa kita, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Begitu nggak doa kita? Begitu nggak? Buat apa kita rezeki banyak? Ayo tunjuk satu aja. Buat apa kita rezeki banyak? Buat ibadah, buat ibadah. Bohong. Duitnya nggak ada aja bilang buat ibadah. Perempuan duit banyak beli skincare, ditumpuk skincare. Laki-laki duit banyak kawin deui. Betul tak? Allahumma deh nih malam doa kita dikabulin dah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Begitu pulang kamar, buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pai. Manfaat duitnya. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarkan Nabi.
Yang kedua, seakan-akan kita ini paling benar. Ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian bang. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, gelinding sendiri, nguruk sendiri. Mau? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Amin gitu. Amin aja tadi disuruh. Yang ketiga nih yang suka lucu nih. Ini yang ketiga, suka macem-macem manusia. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Tunggu. Bener gak doanya kayak begitu? Bener gak? Kitanya doa begitu gak? Punya kaca di rumah? Yang di dalam masjid mau? Ada kaca nggak di rumah? Ibu, ada kaca di rumah? Ada? Ada kaca? Ibu, ada kaca di rumah? Jawab semuanya, jawab semua. Pada punya kaca apa nggak di rumah? Pernah ngaca? Pernah tanya sama yang di kaca? Nih kalau entar malam ngaca nih, ini malam pulang ngaca nih. Siap pantes masuk surga. Tanya tuh yang di kaca, tanya. Sholat kagak, ngaji kagak, sama tetangga jelas judes, sama suami galak banget lu kayak ibu tiri. Gimana orang mau masuk surga? Maaf, Pakku mana? Pakku, nah Pak, kena nih Pakku udah. Pakku, saya mau tanya, saya mau pindah ke Brujul Wetan, boleh apa enggak? Saya pindah ke daerah sini boleh? Pakku sebagai kepala negaranya saya di sini, boleh ya? Tapi saya butuh KTP cepat karena saya harus bikin paspor, saya harus berangkat umroh. Bisa dibantu apa enggak? Berapa hari? 1 hari bisa jadi KTP. Punya orang dalam gua. Bikin KTP 1 hari karena cepat, ada orang dalam, gampang. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Lu main masuk surga, ya masuk surga. Emang surga punya bapak lu apa? Yang namanya orang mau masuk surga, ikutin caranya Nabi. Jauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Orang yang namanya memasuk surga itu nggak gratis bro, capek. Sholat capek nggak? Sholat capek nggak? Nggak capek. Nggak percaya gua aja masih bilang capek. Kita aja nih yang ulama dia yang ada di luar, orang-orang tua kita capek. Zakat, keluar duit, yang nyari duit siapa? Kita harus ngeluarin duit zakat. Capek nggak? Capek. Tapi kenapa? Capek itulah yang membuahkan hasil agar kita bisa masuk ke dalam surga, karena menerima segala perintah Allah dan dikembalikan dalam penuh cinta. Inilah fungsi surga. Tiba-tiba kita mau masuk surga, orang dalam kagak, syariat kagak. Saya cuma mau ngajarin, mau nggak masuk surga sama-sama kita? Ini doanya ada nih. Yang punya handphone dicatat. Yang punya handphone dicatat. Ini ada doa nih. Ini doanya kita ternyata punya orang dalam loh. Di surga tuh kita punya orang dalam. Ada salah satu doa yang diamalkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Beliau berdoa, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan emas permata yang membuat kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan namamu, melainkan karena ada nama manusia yang selalu merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Kita mah alhamdulillah, syariatin, saya mah jalan, sholat mah alhamdulillah, tapi pikiran kemana, hati kemana. Orang yang namanya orang yang mau sholat jadi diterima sama Allah, salah satunya itu khusyuk. Harus khusyuk. Siapa di sini yang pernah sholatnya khusyuk? Ada.
Khusyuk gitu, khusyuk. Rambut lu cepak. Khusyuk. Jarang orang bisa khusyuk. Padahal, maaf ya, kita lagi takbiratul ihram. Inna salati wa nusuki wa mama lillahi rabbil. Kita padahal ngomong, kita sudah pasrahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, kurbanku, zakatku, puasaku, umrah dan hajiku, aku serahkan semua urusan kepadamu. Begitu Al-Fatihah, maaf, sahabat Nabi yang dibunuh ada nggak dalam keadaan sholat? Ada nggak? Sayyidina Umar lagi sholat dibunuh, berasa dibunuh? Enggak. Sayyidina Ali lagi sholat dibunuh, berasa? Enggak. Mereka begitu selesai doa baru nanya, ini kapan pada nyampenya nih pisau? Kapan nyampenya nih pedang? Itu lagi sholat, saking khusyuknya. Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot banget garuknya. Betul nggak? Ada lagi orang begitu, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, ingat. Betul nggak? Kunci motor ketinggalan di mulut motor, ingat. Kira-kira orang yang begini ibadahnya diterima apa enggak? Tapi saya hakul yakin selama ini sholat kita pasti diterima oleh Allah, karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu. Inilah fungsinya rahmatan lil alamin. Berarti Nabi diciptakan oleh Allah untuk memberikan kasih sayang, baik itu di dalam kehidupan, baik di dalam ibadah, di dalam apapun, di dalam segala hal apapun, semua kasih sayang Allah dititipkan oleh Nabiuna Muhammad. Makanya Nabi ngajarin, maaf Bu, sama tetangga yang baik ya Bu ya, jangan tetangga beli gelang kita yang kejang-kejang. Ini bapak juga begitu, tetangga beli motor kita yang tempel koyo, jangan. Coba nih, ada nih satu kisah nih akhlaknya Nabi nih. Nabi setiap mau sholat subuh keluar dari rumah, ada nenek-nenek tua tiap hari kerjaannya cuma ngeludahin Nabi tiap hari. Begitu Nabi lewat diludahin, Nabi love, didoain sama Nabi, semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu wahai ibu. Kalau orang Jatiwangi mau sholat, ada tetangga lewat, kita diludahin, kira-kira tuh tetangga kita apain itu? Apa? Akol Habib, betul nggak? Tapi Nabi enggak. Dan subhanallah, kalau kita pun nggak apa-apain ke tetangga, saatnya kita lewat. Kemarin saya lewat situ ditungguin diludahin, saya muter aja dah lewat sana. Nabi enggak, besoknya lewat di situ lagi. Tapi tiap hari, tiap lewat, Nabi paling makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sampai-sampai tetangga dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang di mana-mana mengeludahin, orang diludahin mah kabur, nggak di situ lagi, nggak di situ lagi. Tapi engkau selalu lewat situ ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Aku selalu melewat tempat tersebut. Aku tidak ingin menggagalkan hajat orang tua tersebut. Nih lihatin Nabi nih, udah tahu Nabi mau diludahin, hajatnya Nabi nggak mau kecewain. Dan kenapa aku mendekat? Agar dia tidak mengeluarkan tenaga, agar ludahnya sampai kepadaku. Jika dia sampai mengeluarkan tenaga, dia jatuh, maka aku yang akan berdosa menggagalkan hajatnya. Ini Nabi beda, makanya Nabi nggak di Jatiwangi turunnya. Kalau Nabi di Jatiwangi habis sudah, orang pada digebugin aja. Tapi Nabi dengan akhlak luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari Nabi nggak diludahin. Nabi tiap lewat nggak diludahin. Nabi tanya sama sahabat, kemana ini nenek tua? Sakit ya Rasulullah, antarkan aku ke rumahnya. Dibawa sama sahabat, ini rumahnya Rasulullah, biar engkau pulang. Nabi datang melihat rumahnya berantakan, disapuin sama Nabi, dibersihin rumahnya, dirapihin rumahnya. Setelah itu melihat makanan nggak ada, Nabi lari ke dapur. Dapur nggak ada, dia lari Nabi ke pasar, beli roti, beli buah-buahan, beli madu, lalu dibawa, lalu ditunggu ini ibu sampai terbangun dari tidur. Begitu ini nenek tua bangun,
nengok ke Nabi, Muhammad, ngapain ke sini? Mau balas dendam? Apa mau membunuh saya? Su'bon. Prasangka buruk daripada ini nenek. Tidak wahai ibuku. Jawaban Nabi dengan mengatakan, tidak wahai ibuku. Aku datang ke sini, aku untuk menjengukmu dan aku membawakan makanan. Aku mendengar engkau sakit. Makanlah wahai ibu agar engkau sehat kembali sehingga besok kau dapat meludahi wajahku kembali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Nabi. Kalau kita punya tetangga main gedek aja kita, apalagi sakit, biar mampus loh. Tuh kalau kita tuh. Nabi nggak begitu. Nabi ngajarin kita dengan akhlak yang begitu mulia. Terutama nih buat perempuan nih, bu, di neraka paling banyak laki atau perempuan? Perempuan. Lu diem. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih, bu, neng, lemes banget lu. Di neraka paling banyak laki atau perempuan? Tahu? Kalau senyum-senyum, bu, ibu, neraka paling banyak laki perempuan? Sieun aing. Bu, nggak takut. Tapi saya yakin di sini ibu-ibunya ibu-ibu salehah, istri-istri salehah, calon bidadari surganya Allah. Bercanda. Bu, ibu mau masuk surga? Mimpi. Ibu mau masuk surga tanpa ibadah sunnah dijalani, mau nggak? Nggak usah tahajud, nggak usah duha, nggak usah puasa sunnah. Yang wajib-wajib aja jalanin, puasa bulan Ramadan, sholat 5 waktu, baca Quran, haji jika mampu, bayar zakat. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Apa kata suami? Iya, jaminannya surga. Amin doang, jalanin kagak. Amin. Bu, suami setiap ngomong apa aja, iya. Ya, jangan jalan, loncat kalau bisa. Dipanggil suami, ayah, bib, saya lagi ngulek cabai, bib. Tarik suami di atas ulek, kan nggak apa-apa. Apa kata suami? Iya, jaminan surga. Ada seorang wanita dijadikan bidadari surga, manusia loh, bukan malaikat. Perempuan dijadikan bidadari surga, punya suami bengisnya luar biasa. Siapa? Siapa? Siti Asia punya suami siapa? Fir'aun. Bengis nggak? Jahat nggak? Ngaku Tuhan nggak? Jadi bidadari surga buah apa? Kesabaran. Saya ditanya, saya mau tanya di sini, ibu di sini ada nggak yang suaminya kayak Fir'aun? Maaf Pak, sorry gue nanya. Saya nanya, emang gue salah? Ibu di sini ada nggak yang suami kayak Firaun? Kenapa nggak pernah sabar ngadepin bapak? Ngelihat bapak gedek aja. Bu, yang namanya laki-laki itu butuh perhatian, bu. Yang namanya laki-laki itu butuh kasih sayang. Jangan cuma perempuan maunya disayangin, laki nggak pernah disayangin. Egois emang lo. Memang Pak, perempuan mah gitu. Perempuan selalu menang, laki mah selalu kalah. Emang bener sih Pak, kita mah laki mah kalah sama perempuan Pak. Jujur saya mah, yang kerja siapa? Yang ngabisin duit? Nah, kalah kita. Kalah kita Pak. Yang bisa istri hamil, siapa yang bisa hamilin? Yang punya surga di telapak kaki siapa? Egois lah. Tahu gitu suruh bikin sendiri. Bu, gedek gua. Kita mah laki-laki Pak selalu salah di mata perempuan. Perempuan mah selalu maunya dihormatin, dihargain, dandan nggak pernah buat kita. Betul nggak? Bapak terakhir melihat istri dandan kapan?
Kapan kondangannya? Ada yang lebih parah, malam pertama dia. Gua malam pertama wangi banget, dandan cakep banget kayak kuburan baru. Begitu punya istri satu, punya anak satu, mulai dah. Rambut dicepol, muka berminyak bisa goreng tempe, daster bolong dipakai peniti atas, peniti bawah, peniti samping. Begitu dicium deket gua, Allah bawa kapur baru. Jangan bu, jangan. Suami mana betah di rumah. Bu, cantik itu tuh harus di hadapan suami. Ibu dikasih nafkah nggak? Nggak dikasih nafkah? Tukar aja suaminya. Pak, Bapak nuntut cantik gak sama istri? Nyuruh istri wangi gak? Modalin PA. Nyuruh istri cantik, dandan with Allah. Bapak juga kelewatan. Nyuruh ini cakep, cantik, duit kagak, maaf. Pixie aja lipstiknya udah 125. Belum lagi eyeliner 220. Blush on satu paket isi 60 warna 875. Skincare aja udah 1.700.000. Habib kau tahu bini gua? Makanya perempuan itu punya sifat, punya sifat mata duitan. Betul nggak? Di sini perempuannya matre. Matre di sini? Enggak. Enggak ada yang matre. Kalau ada perempuan nggak matre, gangguan jiwa. Mana ada perempuan nggak doyan duit? Nih, saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih mana? Itu matre namanya PA. Belum tahu dikasih apa kagak, pilih aja 1 juta. Kalau perempuan bilang matre, wajar. Pertahanin, iya saya matre. Kenapa? Kalau ada laki-laki bilang perempuan matre, memang saya matre. Emang dasar aja lu yang kere. Ngomong, kalau matre wajar. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal, Pak. Bapak pasti kesel sama saya. Kesel kan? Maaf Pak, yang ceramah laki perempuan. Laki perempuan. Mungkin saya ngejatuhin laki-laki. Perempuan takut. Lu tenang dulu, tenang. Sabar. Perempuan itu kudu disanjung. Habis itu baru dibanting. Kayak kelopor. Sayang. Bu, ibu surga paling gampang. Ibu capek ngurusin rumah tangga nggak? Nyapu, ngepel, masak capek. Ngurusin anak capek nggak? Bapak harus tahu ngurusin suami capek. Makanya itu Pak, di dalam surat An-Nisa Allah kasih keringanan buat ibu. Ada boleh laki-laki nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak capek. Yang bilang capek siapa? Lu yang bilang capek. Sholat 5 waktu ada ayatnya kan dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara dalam Al-Quran? Zakat ada ayatnya dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Musyawarah ada ayatnya dalam Al-Quran. Sedekah ada ayatnya dalam Al-Quran. Nikah 2, 3, 4 ada ayatnya dalam Al-Quran. Ibu kalau bilang kagak, kafir, mendustakan ayat Allah. Ada nggak ayatnya? Alasan ibu, kenapa sih bapak nggak boleh kawin lagi? Diam, lu diam, gue lagi ngebelain. Bikin emosi lu. Diam. Apa alasan ibu nggak bolehin bapak kawin lagi? Nyeri hati. Betul. Urusan lu sama Tuhan lu. Bu, maaf, nyeri hati itu tiupan syaitan.
Apabila seorang wanita membawakan satu seseorang yang akan dijadikan permaisuri seorang suami atau istri kedua, pahalanya gede luar biasa. Bu, Ibu, Bapak emang sumpah Pak, tapi jangan Pak, jangan. Saya yakin Bapak di sini pasti punya pada keberanian buat kawin lagi. Berani kan? Berani apa enggak? Saya yakin Bapak di sini semuanya yakin saya berani buat kawin lagi, tapi sungguh istri saya lebih berani dari saya. Betul Bapak. Saya ngelihat muka-muka Bapak ini muka-muka penuh tekanan, batin luar biasa Pak. Tapi jujur Pak, memang kita ini nggak boleh nyakitin perempuan Pak, nggak boleh. Perempuan itu paling kuat sedunia, perempuan Pak. Bapak paling kuat gendong anak berapa jam? Alah 1 jam bohong. Biarin habis maksudnya Ustadz, kalau habis kan gua udahan. Ini disuruh panjang 2 jam lagi aja ini. Lanjut nih. Ke jam 3. Setuju? Sampai jam 3? Sanggup? Ente? Lidahin copot. Pak, Bapak gendong bayi, anak paling lama berapa jam? Alah bohong. Paling lama 30 menit itu juga gonta-ganti tangan. Lihat perempuan Pak, 9 bulan Pak di dalam kandungan, di mana aja tuh anak ngikut, paling kuat perempuan Pak. Mandi ngikut, kondangan ngikut, gibah ngikut. Iya Kay, bener Kay. Karena dia ada di dalam perut sih dia. Tuh lihat hebatnya perempuan. Jujur Pak, saya pernah gendong anak saya Pak. Saya gendong anak saya beratnya kurang lebih 8 kilo waktu itu. Saya gendong, ya Allah Pak, saya ambil tangan kiri pindah tangan kanan, tangan kanan pindah tangan kiri. Ujung-ujung cuma 15 menit, tuh pegang. Laki-laki nggak bakal kuat gendong anak lama, nggak kuat. Itu keadaan saya lagi di pasar Pak. Begitu lagi saya kasih ke istri saya, digendong pakai tangan kiri. Tangan kiri gendong anak, saya tengok 1 jam 2 jam, ya Allah, nggak pindah-pindah tuh anak. Di tangan kiri aja, tangan kiri gendong anak, tangan kanan milih baju Pak. Tuh hebatnya perempuan, paling hebat. 1-0 Pak, kita kalah. Betul nggak? Kita harus ngaku Pak, kita kalah 1-0, kita kalah. Yang kedua, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Bukan di bawah telapak Bapak. Surga ada di bawah telapak kaki Ibu. 2-0 Pak, kita kalah. Kita nengok kaki, nggak punya surga Bapak. Ada lagi, ada 3. Yang ketiga Pak, yang namanya perempuan nempel sama suami, punya jabatan suami ngikut Pak, ngikut titelnya sama istri. Aku punya istri, ibu dipanggil siapa? Bu. Hah? Dipanggil siapa? Nah kalau ibu yang jadi kuwu, bapak dipanggil siapa? Ibu. Bapak kuwu, kita abok sama kuwunya. Gak boleh. Bapak presiden punya istri, istrinya dipanggil siapa? Ibu presiden. Ibu presiden. Betul nggak? Iya, punya jabatan suami ngikut istri, jadi angkat derajatnya. Kita laki, dah boro-boro perempuan punya jabatan, gak bakal kita dibagi. Bapak menteri punya istri, dipanggilnya ibu menteri. Kita Pak, kita nih bapak yang capek gak punya jabatan, ibu punya jabatan, gak bakalan jabatan nempel ke bapak. Tuh hebatnya perempuan. 3-0 Pak, kita kalah. Yang keempat, yang namanya perempuan Allah ciptakan bidadara nggak ada Pak. Bidadara nggak ada, Bapak boleh cari dalilnya mana. Bidadari perempuan bisa jadi bidadari, laki-laki nggak bakal harap bisa jadi bidadari. 4-0 Pak, kita kalah. Tapi dengar wahai perempuan, ridho Allah
sebelum kalian menikah ada pada kedua orang tua, betul? Tapi tatkala seorang laki-laki datang kepada perempuan dan menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak kepada orang tua pindah ridho Allah terletak kepada suami. Kunci surga setiap istri ada sama suami. 8-4 Pak, kita menang. Lu punya surga di telapak kaki, emang lu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Kita tahu orang di mana-mana surga itu ada kuncinya, betul nggak? Kunci surganya kita siapa? Suami, Bu. Ibu mau sujud 1000 rakaat, jidat sampai pindah ke belakang. Ibu durhaka sama suami, nggak bakal jaminan ibu bakal masuk surga, enggak. Ibu bisa masuk surga kalau taat sama suami. Bib, suami saya ahli maksiat, hormat. Bib, suami saya tukang main judi, hormat. Bib, suami saya tukang zina, hormatin. Kenapa? Karena dia adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Seorang istri tanggung jawab adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada suami. Buat lu juga nih yang lagi, lu mau bejat, lu mau tatoan, lu mau ahli maksiat, lu mau tukang minum, salat jangan ditinggalin. Kenapa? Karena itu yang lebih gampang untuk ditempelkan hidayah kepada setiap hamba-hamba seperti orang-orang seperti kita. Salat Pak, salat deh. Karena tidak akan ada jaminan seseorang akan hidupnya mulia tanpa beribadah kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan, Bib, saya tanpa ibadah, saya tanpa mencintai Allah, tapi saya diberikan keberkahan di dalam rezeki. Bukan keberkahan, itu namanya istidraj. Disebutkan di dalam setiap hadis, Nabi SAW mengatakan, kalian akan disibukkan urusan dunia sampai kalian berpaling kepada Allah. Agar apa? Agar mereka keluar dari dunia tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Kalau ini sudah terjadi dalam hidup kita, akan menjadi musibah besar. Kita akan diabadikan di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah selamatin kita dunia wal akhirah. Semoga kita digampangkan untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan satu sama lainnya saling bisa mencintai karena Allah. Dan insya Allah perkumpulan ini perkumpulan yang penuh cinta dengan kepada Allah dan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ngajak baca salawat, mau baca salawat. Bacanya yang keras tapi ya. Apaan tuh? Salawat Busyrah hafal? Nah, saya dapat ijazah Busyrah ini, salawat Busyrah ini, saya diijazahkan 10 kali setiap ba'da maghrib. Taruh air di hadapan kita, baca salawat Busyrah ini 10 kali, lalu ditiupkan ke airnya. Insya Allah apapun hajat dan yang kita inginkan, semua hajat kita akan dikabul oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang bawa handphonenya diangkat, flashnya dinyalain. Yang punya handphone, flashnya dinyalain. Angkat handphonenya, angkat. Allahumma salli wa sallim. Angkat semua, angkat. Muhammadin sahibil